Give it to me like. Halo, kami dari mahasiswa Kriminologi Budi Luhur angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Andi Rokusuma. Nama saya Tasya Firat. Nama saya Stephanie Andia. Saya Nadia Alais. Saya Najwa Satya Tesor. Jadi hari ini kita mengundang narasumber untuk membahas pencegahan narkoba yang sedang marak saat ini. Halo teman-teman semua, di sini kami akan membahas tentang narkotika. Kami sudah bersama dengan narasumber yang pastinya jauh lebih paham dengan hal-hal seperti ini. Perkenalkan, kami sedang bersama Bapak. Rahmat Solahuddin. Baik, Bapak sebagai lawyer, pasti Bapak sudah beberapa kali menangani kasus-kasus narkotika. Saya mau bertanya, Pak, apa saja tanda-tanda awal yang biasanya Bapak ketahui tentang modus operandi yang sering digunakan pengedar biasanya untuk menjebak orang awam agar mencoba narkoba itu untuk pertama kali? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, teman-teman semuanya. Jadi yang setahu saya ya, dalam pengalaman dalam persidangan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, itu yang pertama, operandi terkait dengan narkoba itu biasanya berkumpul dengan teman-teman semuanya, setelah itu diajak suruh coba-coba dan sebagainya. Nah setelah itu, dalam operandi narkotika itu, biasanya dari awal itu dia hanya untuk coba gratis. Nah setelah dia mulai kecanduan, mulailah dari situ dia. Mulai kesan dengan dan sebagainya. Karena operandi narkotika itu biasanya dengan berbagai cara ya. Mulai dari, kalau sekarang itu kayak sistem tempel gitu ya. Jadi dia janjian di mana, bilang pengedarnya itu naruh, setelah itu nanti ditempel, setelah itu tinggal, setelah itu diambil, dan seperti itu operandi sekarang. Nah setelah diambil, disitulah mulai kebanyakan dari pihak aparat itu sudah membidiknya. Nah jadi pada teman-teman semuanya, terkait dengan narkoba ini memang sangat halus permainan. Kalau kita lihat dari sisi kacamata seperti ini, kita itu tidak bisa. Kita dalam satu tim saya ini aja. Kita nggak bisa ngelihat kakak-kakak yang mana yang memakai itu semua. Jadi memang perlu kewaspadaan tingkat tinggi dari para generasi Gen Z khususnya. Harus berpikir panjang bagaimana narkoba itu. Karena apa? Karena masa depan negara ini kan tergantung Gen Z pada hari ya. Hari ini itu peredaran narkoba itu sudah sangat sangat marak dan halus permainannya. Gitu. Permainan bisa ke kampus dan kita bergaul di kafe dan sebagainya. Jadi tetap waspada bagi Gen Z dimanapun tempat berada, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, di rumah maupun di luar rumah, dalam berkaitan. Nah itu pesan saya ya. Sekaligus untuk teman-teman semuanya supaya tetap waspada dalam peredaran. Nah, kemarin juga kita kan sempat ke Nusa Kambangan. Nah, hampir hampir semua ya sebagian besar itu pengguna narkoba. Iya, kalau ini kesalahan. Iya. Di pengadilan pun sama. Iya, narkoba. Di pengadilan itu perkara hampir 50% itu narkotika. 50 yang lain-lain. Tapi biasanya tuh kalau kayak gitu yang ngadu tuh penggunanya kah, pengedarnya kah, atau siapanya? Rata-rata itu kan kayak sistem sekarang itu kan kayak tangkap tangan. Ya contoh kakak gitu kan pesan. Ya tadi yang saya sampaikan. Pesan siapa? Tandar lah gitu kan, pengedar lah. Nah kakak pesan secara otomatis pengedar tadi itu akan janjian di mana. Dan nggak pernah ketemu. Sama pengedar itu nggak pernah ketemu. Hanya lewat HP biasanya kan. Di mana nih? Contoh di Selipi. Di mana? Nanti di bawah tiang. Itu tempel dia.
Oh. Jadi nanti di foto dikirim kakak di sini ya. Nah nanti bapak kakak datang, di foto lagi. Jadi sudah nggak dikirim ya. bertemu sama yang Tidak akan pernah ketemu. Karena dia juga nggak memberikan Iya. identitasnya. Identitas gak mau. Gitu kak. Jadi sangat halus. Maka di sekeliling di masyarakat kita itu memang harus sadar itu ya. Kalau di masyarakat di sekeliling kita itu banyak. Dulu sering ada orang datang. Nah, akhirnya kan kita tegur kan setelah kita kasih pemahaman. Jangan sekali-kali di lingkungan kita itu kasih kesempatan untuk menaruh barang itu. Belum tentu kita yang pasang, tapi kita tahu, kita ambil. Kalau otomatis siapa yang kena? Kita yang ngomong. Walaupun kita tahu gitu kan. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Apabila kita melihat yang mencurigakan, ya langsung kita samper. Siapa? Kenapa? Akhirnya kita interogasi kan seperti itu. Nah, akhirnya dengan tersebut kan secara otomatis dia tidak akan kembali lagi. Jadi memang harus kepekaan kan. Lagi di kampus teman-teman saya jadi ya kalau terkadang alasannya sih kebanyakan ekonomi. Iya. Kebanyakan ekonomi kalau ditanya itu kenapa? Ya karena nggak punya duit akhirnya beredar. Itu hanya kamuflase. Di sekarang itu kalau dulu narkoba itu kan hanya kalangan menengah ke atas. Kalau sekarang nggak mengenal kalangan. Orang nggak punya, istilahnya nggak punya penghasilan pun bisa beli. Dengan apa? Ya, tadi dengan berbagai cara. Maka memang harus tetap waspada. Ya tetap waspada buat diri kita sendiri. Kalau kita pengen selamat, hindari itu semua. Tapi biasa tuh ciri-ciri spesifik dari mereka tuh kayak gini, gitu, gelagatnya atau Gini ya. Jadi kalau dari psikolog ya, itu kan pernah kita mendapatkan. Jadi kalau di dalam suatu ruangan atau dalam rumah gitu kan, ciri-ciri menggunakan narkoba, terus baik ganja itu beda, ya kan dengan sabu itu dari perkembangan tubuhnya itu berbeda. Contoh kayak ganja. Ganja itu mengidakannya badannya kering rata-rata atau cepung. Itu bisa dulu kan pernah dapat penjelasan seperti itu. Kalau sabu dan sebagainya orang nggak pernah tidur, fly terus ya pokoknya happy. Nanti begitu lagi. Kalau morfin kalau sudah itu dia kan biasa itu saya saat tanda-tanda seperti itu. Kalau dia nggak punya stoknya pasti saya kalau morfin. Jadi gitu kan. Nah, jadi memang harus banyak belajar. Boleh lah sekarang kan di YouTube kan banyak kan ciri-cirinya sebenarnya. Ya. Apalagi sekarang kan arahnya kemana nantinya? Pemberantasan narkoba kan. Narkoba kira-kira bisa diberantas ya? kalau bentuknya masih kecil mungkin bisa. Kalau udah menyebar gitu atau punya komunitas mungkin udah nggak bisa. Iya. Kalau dalam perjalanan ya selama ada yang namanya narkoba itu hingga saat ini itu belum ada. Kenapa? Ya kita bisa lihat lah. Yang megang kendali itu siapa? Kalau bahkan kemarin kan yang terbesar kan siapa? Polisi siapa? Iya. Nah, saya Beritanya udah nggak lagi kan. Ya. Itu terkadang kita itu terjerumus kepada yang harusnya kita jadi panutan ternyata kita bisa jadi panutan. Ayo tetap waspada, saling mengingatkan sama teman-teman olahraga itu jangan mengenal lah gitu kan. Kecuali kita ini menjadi bagian untuk memberantas itu semua, memang harus kenal. Gitu kan. Kalau orang kita belum mengarah ke situ, bagian harus situ Kakak semangat belajar untuk menggali informasi. Ya tadi ya peredaran di itu ya. Di pengadilan sendiri ya pengalaman saya kan. Di dalam pengadilan jadi proses penyalahgunaan ya. Pertama metode tadi ya, metodenya seperti itu, sistem tempel. Kalau bagi orang-orang menengah ke bawah, gitu kan. Orang menengah ke atas kan salah udah beli secara langsung gitu kan di suatu tempat gitu kan. Nah kalau orang sistem awam yang menengah ke bawah itu biasanya sistem tempel. Nah itu sudah ada contoh kayak gini kasusnya. Hari ini saya pesan, ya ketemu di sini. Tahu-tahu polisi siapa sih? Tangkap. Kira-kira secara logika, saya pesannya sama siapa? Nah, ya kan? Secara logika kan,
Kan sekarang kan nggak ada pengaduan. Pengaduannya rata-rata hanya di sekitar situ menjadi transaksi. Tapi kan nggak pernah tahu kapan akan terjadi. Tapi kenapa setelah contoh saya tadi ngambil, tahu-tahu langsung. Berarti saya pesannya ke siapa? Gitu. Ini logika berpikir kan kayak gitu kan. Atau mungkin jangan-jangan sudah kerjasama kan gitu. Tapi kan apa iya? Setiap saat itu dia langsung di Dapat butik gitu kan. Nah, saya sampai, dia sampai kan kayak gitu. Nah, dari siapa informasi gitu? Nah, itulah kakak-kakak semua. Jenis narkotika apapun gaulnya. Narkotika. Maka baiknya buat kopi sehat. Ya. Gitu. Kopi, es krim, dan sebagainya. Jajan-jajan apa? Jajan aja. Menurut pendapat Bapak, gimana sih caranya anak muda mengantisipasi cara yang paling efektif agar nggak terjerumus ke dalam lingkaran tersebut, agar tidak terulang lagi? Iya. Tadi ya, yang pertama kita harus melihat pergaulan. Ya, pergaulan ini siapa sih? Saya tadi karena narkoba ini dia tidak mengenal tempat, kita push mau di instansi itu bisa masuk gitu ya. Maka tergantung kembali pada diri kita. Ya. Harus bisa membentengi, jangan sampai saya masuk ke ranah situ. Walaupun kita sudah tahu, tapi alangkah baiknya kita tidak masuk ke dalam serumusan narkoba itu. Yang pertama pergaulan. Yang kedua, jangan pengen tahu. Kalau pengen tahu, kira-kira penasaran enggak? Iya. Pasti penasaran. Ya. Maka alangkah baiknya buang jauh-jauh dalam pola pikir kita, narkoba itu seperti apa? Supaya apa? Supaya tidak menghampiri kita gitu kan. Perbuatan itu kan tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita buang jauh-jauh, insya Allah ya Tuhan akan selalu menjaga kita gitu kan, tidak akan diperkenalkan yang namanya narkotika itu. Itu sih Kak, ya kembali lagi pada diri kita sendiri. Bagi teman-teman Gen Z atau generasi penerus bangsa, jauhi narkoba. Ya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Untuk apa? Untuk generasi yang akan datang. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan menjaga negeri ini? Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi kita udah dengar kan beberapa penyampaian dan saran dari Pak Solehuddin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama.